Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar kimia secara jarak jauh. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kalian semua. Baiklah, bab yang akan kita pelajari kali ini adalah bab kelanjutan dari bab sebelumnya, yaitu kalau kemarin kita belajar tentang konfigurasi elektron baik secara versinya Niels Bohr maupun secara versinya mekanika kuantum, maka kali ini kita belajar tentang sistem periodik unsur. Di layar, ini adalah bentuk dari sistem periodik unsur yang kita gunakan saat ini. Bisa kalian amati juga posisinya di buku paket bagian belakang biasanya, di mana nanti ini adalah bentuk dari pengelompokan unsur-unsur beberapa hal, bisa jadi dari kemiripan sifatnya berdasarkan kenaikan massa atomnya dan ataupun nomor atomnya. Nah, sebelum yang kita pakai saat ini sekarang, ada beberapa informasi atau beberapa penemuan dari ahli-ahli sebelumnya, ahli-ahli kimia sebelumnya tentang menggolongkan unsur ke dalam suatu kelompok. Jadi hal yang kita pelajari pertama di sini adalah perkembangan sistem periodik unsur. Yang pertama adalah unsur-unsur itu dikelompokkan berdasarkan logam dan non-logam. Jadi penggolongan unsur ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah bersifat logam atau logam, yaitu contohnya besi, emas, perak, seng, nikel, dan tembaga. Dan yang selanjutnya bersifat laisa logam atau bersifat non-logam, contohnya arsen, hidrogen, oksigen, karbon, belerang, dan fosfor. Yang kedua adalah pengelompokan unsur berdasarkan Lavoisier. Lavoisier menggolongkan empat kelompok dalam pembagian atau dalam pengelompokan unsur. Yang pertama, unsur dikelompokkan pada kelompok gas, contohnya oksigen, hidrogen. Kelompok yang kedua digolongkan sebagai kelompok tanah, yaitu kalsium oksida, aluminium oksida, dan magnesium oksida. Selanjutnya, kelompok yang ketiga adalah kelompok logam, yaitu seng, nikel, tembaga, perak, besi, dan timbal. Dan yang terakhir, menurut Lavoisier, kelompok unsur yang keempat adalah kelompok unsur non-logam, yaitu fosfor, karbon, dan belerang. Yang ketiga dikemukakan oleh Dobereiner. Dobereiner bilang bahwa pengelompokan unsur berdasarkan kemiripan sifat-sifatnya dan kenaikan massa atomnya, di mana nanti setiap kelompok terdiri dari 3 unsur yang dikenal dengan istilah triad. Jadi kalau istilahnya pengelompokan Dobereiner ini dikenal dengan istilah triad Dobereiner. Jadi triad itu artinya dalam satu kelompok terdiri dari 3 unsur dan Dobereiner karena yang menemukan adalah Dobereiner. Kemudian di dalam triad tersebut unsur kedua mempunyai sifat yang berada di antara unsur ke-1 dan ke-3 dan memiliki massa atom yang sama dengan massa rata-rata dari unsur ke-1 dan ke-3. Seperti apa sih? Kalau kalian lihat di sini, lithium ada 3 kelompok ya, ada 3 grup. Grup pertama grup A, grup B, dan grup C. Saya ambil contoh saja grup A. Kalau kalian lihat di sini lithium terdiri dari lithium, sodium atau Na, dan potasium atau K. Di mana masing-masing nomor masanya adalah lithium itu 7, sodium itu 23, dan potasium itu 39. Maka nomor massa yang ada di tengah, yaitu nomor massanya Na, akan menjadi massa rata-rata dari unsur dari massa unsur pertama dan massa unsur yang ketiga. Jadi massa unsurnya Na 23 itu berada di atau hasil dari rata-rata dari penjumlahan massa lithiumnya. Massa lithium yaitu 7 dan massa lithium K. Jadi 7 ditambah 39 dibagi 2. Nanti hasilnya 23 dan itu sesuai dengan nomor massanya dari
natrium atau sodium. Begitu juga kita lihat di golongan atau grup B. Ada kalsium Ca, strontium Sr, dan barium Ba, di mana masing-masing unsur tersebut mempunyai nomor massa yang berbeda-beda. Kalau kita lihat, massa yang di tengah, yaitu massa strontium, merupakan 87,5, ya. Mohon maaf, mungkin di sini ada sedikit penulisan yang salah, tapi nanti akan dibulatkan, akan mempunyai nilai yang sama. Jadi kalau kita lihat di sini 40 untuk masanya Ca, ditambah masanya barium 137, berarti nanti ketemunya adalah 177, kemudian dibagi 2 karena rata-rata, nanti ketemunya adalah 88,5. Jadi yang di tengah bisa diasumsikan mirip gitu ya. Begitu juga untuk grup C. Selanjutnya adalah selanjutnya adalah pengelompokan unsur versinya Newlands. Newlands bilang bahwa pengelompokan unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya dan sifat unsur akan berulang pada tiap unsur ke-8. Kalau kalian lihat di sini, atau ini dikenal dengan hukum oktav. Jadi oktav itu 8, Newlands. Seperti apa sih? Jadi kalau kalian lihat di sini ada golongan 1, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, untuk yang ke-8 itu kembali ke F. Jadi artinya di H, unsur H ini akan mempunyai sifat yang sama dengan unsur yang F. Jadi berulang pada tiap unsur ke-8. Begitu juga F akan berulang, sifatnya mempunyai sifat yang sama dengan Cl. Jadi setiap 8, setiap unsur ke-8 itu mempunyai sifat unsur yang sama. Itu versinya Newlands. Selanjutnya adalah versinya Mendeleev. Mendeleev bilang pengelompokan unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya, di mana nanti sifat-sifat tertentu akan berulang secara periodik dan ditempatkan dalam satu lajur yang disebut dengan periode. Kalau menurut tabel dari tabel periodik Mendeleev seperti ini. Ya. Jadi yang difokuskan hanya dalam satu lajur, yaitu lajur yang disebut dengan periode. Kemudian perkembangan sistem periodik unsur yang selanjutnya adalah Lothar Meyer. Lothar Meyer bilang bahwa pengelompokan unsur berdasarkan kenaikan massa atom secara vertikal, di mana nanti unsur-unsur dengan pengulangan sifat dituliskan pada kolom selanjutnya. Sementara itu, unsur-unsur dengan sifat yang mirip terletak pada baris yang sama. Seperti ini bentuknya dari tabel periodik Meyer. Dan yang terakhir inilah yang disebut dengan periodik modern yang kita pakai. Jadi pengelompokan unsurnya tidak lagi berdasarkan nomor massa atau massa atom relatifnya, tetapi pengelompokan unsurnya disusun berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat. Dan sekali lagi ini dikenal dengan sistem periodik unsur modern. Nah, ini yang bentuk sistem periodik unsur modern yang kita gunakan saat ini. Nah, dari perkembangan sistem periodik yang sudah saya sampaikan, kita masuk kepada intinya dari sistem periodik unsur, yaitu nanti di dalam sistem periodik unsur, kalian akan mengenal yang namanya golongan. Di golongan itu adalah lajur vertikal, kalau istilahnya adalah dari posisi atas ke bawah, di mana nanti golongan ini akan dibagi menjadi 2, yaitu golongan A atau golongan utama dan golongan B yang disebut dengan golongan transisi. Selanjutnya untuk lajur yang horizontal nanti akan kita namai dengan periode. Yang pertama yang akan kita bahas adalah golongan. Golongan seperti yang tadi saya sampaikan terdiri dari golongan utama dan golongan transisi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah golongan utama. Seperti apa sih golongan utama itu? Nah, karena kita ngomongin golongan utama, golongan A, pada tabel periodik unsur ini biasanya di bagian atas itu sudah dituliskan golongannya, yaitu 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A. Ya, kalau kalian lihat atau kalian perhatikan satu persatu,
Ini yang disebut dengan golongan 1A. Jadi mulai dari H, Li, Na, Kr, Bj, Mr. Ini disebut adalah unsur-unsur pada golongan 1A, di mana golongan 1A ini mempunyai nama golongan yaitu alkali. Selanjutnya, untuk golongan kedua A, nama golongannya adalah alkali tanah yang terdiri dari unsur-unsur Be, Mg, Ca, Sr, Ba, dan Ra. Untuk golongan ketiga A, disebut dengan golongan aluminium yang terdiri dari unsur boron, aluminium, Ge, In, dan Cl. Selanjutnya, golongan 4A yaitu golongan karbon terdiri dari C, Si, Ge, Sn, Pb. Sorry ya, kalau yang tadi golongan 3A itu Bal, Ga, In, dan Tl. Jadi kalau yang 4A atau karbon bukan C, Si, Ge, Sn, dan Pb. Jadi jangan terbalik antara Ga sama Ge. Selanjutnya adalah golongan 5A, yaitu golongan nitrogen, yaitu unsur-unsur yang di dalam golongan 5 atau golongan nitrogen ini adalah N, nitrogen itu sendiri, fosfor, arsen atau As, Sp, dan bismut, Bi. Dan selanjutnya adalah golongan 6A atau disebut dengan golongan kalkogen, di mana unsur-unsur di dalam golongan tersebut adalah O, S, Se, Te, dan Po. Selanjutnya adalah golongan 7A yang disebut dengan golongan halogen. Golongan halogen itu unsur-unsurnya adalah P, Cl, Br, I, dan Ht. Dan yang terakhir adalah golongan 8A gas mulia, yaitu He, NeAr, Kr, Xe, dan Rn. Jadi kalau kalian lihat di sini golongan utama itu yaitu golongan A ada 8 golongan dari golongan 1 hingga golongan 8. Selanjutnya, golongan transisi atau golongan B. Kalau kalian lihat di sini, saya tampilkan kembali sistem periodik unsurnya. Maka yang dimaksud dengan golongan transisi di bagian ini. Jadi di bagian yang saya kotai abu-abu ini adalah kolom bagian tengah. Ini yang disebut dengan golongan transisi. Dan kita lihat di sini, golongan B atau golongan transisi dimulai dari 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, kemudian 8B-nya ada 3 kolom atau 3 lajur, kemudian 1B dan 2B. Nah, hati-hati untuk di 3B, di kolom di LA, di sini posisi LA. Di sini posisinya bukan hanya LA, tetapi juga di 3B ini juga mengandung yang saya kotai merah. Jadi di sini ada selain LA juga ada CE, PR, ND, PM, SM sampai yang terakhir LU. Kemudian untuk yang bawahnya yaitu AC, di situ juga di posisi AC itu sendiri bukan hanya AC tetapi juga terdapat unsur yang lain yaitu TH, TH, PAU, NP, dan seterusnya. Karena kalau ditulis semua di dalam satu tempat ini tidak memungkinkan atau tidak terlihat secara bagus sehingga mau tidak mau karena di dalam satu lokasi ini ada banyak unsur, maka yang sebagian ditaruh di bawah di dalam sistem periodik. Ya, itu yang tadi golongan transisi atau golongan B. Selanjutnya kita masuk ke periode. Kalau tadi kita ngomong periode itu adalah lajur yang horizontal atau yang mendatar. Jadi yang seperti apa sih? Gitu. Ya yang mendatar. Jadi kalau saya lihat ini ada periode 1 terdiri dari H sama He. Kemudian periode kedua terdiri dari Li, Be, kemudian B, C, No, F, dan Na. Kemudian periode ketiga Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, dan Ar. Begitu seterusnya. Dan hati-hati untuk periode ke-6. Di sini ada Cs, Ba, La, Hf, Ca, dan sampai Rn. Tapi karena tadi di golongan 3B itu La-nya di La itu sendiri itu ada beberapa unsur yang merupakan atau tambahan dari lansanida, jadi unsur-unsur yang di bawah yang tadi saya sudah sampaikan, maka di periode 6 ini disebut yang
Deposi lantanida ini juga masuk ke periode ke-6. Jadi periode ke-6 biasanya juga dikenal dengan periode lantanida. Dan periode ke-7 juga begitu karena di AC tadi ada tambahan TH hingga terakhir, maka di periode 7 ini pun juga ada ketambahan atau ada istilah lainnya yaitu periode aktinida. Oke, itu periode. Selanjutnya adalah kalau kemarin kalian sudah belajar tentang bagaimana menentukan konfigurasi elektron, nah salah satu kegunaan kalian membuat suatu konfigurasi elektron adalah dari konfigurasi itulah kalian bisa menentukan letak unsur dalam suatu sistem periode unsur. Jadi unsur itu terletak pada periode berapa dan golongan berapa. Perlu kalian ketahui terlebih dahulu bahwa golongan itu akan yang kalian lihat adalah elektron valensi. Perlu diingat atau diulang kembali, direview kembali bahwa elektron valensi adalah elektron pada kulit terluar. Sedangkan untuk periode ini akan ditentukan oleh nomor kulit terluar atau jumlah kulit terluar. Jadi jumlah kulit yang ada dalam unsur tersebut. Selanjutnya adalah bagaimana sih menentukan letak unsur, letak pada periode berapa dan golongan berapa. Sekali lagi, periode dan golongan dapat dilakukan dari konfigurasi elektronnya yang nantinya kalian amati pada subkulit terluar dari konfigurasi elektron tersebut. Untuk golongan yang perlu kalian perhatikan di sini, jadi kalian akan mengamati subkulit terluarnya. Kalau nanti terluarnya adalah S, ya tinggal saja di pangkat S-nya itu ada berapa elektron dan dia menunjukkan golongan. Kemudian kalau terakhirnya P, nanti cari pasangannya dengan S, di mana nanti P dan S ini mempunyai koefisien yang sama. Dan untuk golongannya, pangkatnya S berapa, pangkatnya P berapa, kalian jumlah, dan itu merupakan golongannya, jangan lupa ditambahi dengan huruf A di belakangnya. Kemudian, selanjutnya, kalau terakhirnya itu subkulit terakhirnya D itu akan mempunyai pasangan S, dan koefisien antara D sama S itu akan ada selisih 1. Dan untuk menentukan golongan yang berakhiran D, maka nanti pangkat dari D dan pangkat dari S kalian jumlahkan, tetapi nanti bukan lagi golongan A, tetapi hasil penjumlahan nanti adalah golongan B atau golongan transisi. Hati-hati kalau misalnya di subkulit D dan S tadi itu kalian jumlahkan pangkatnya adalah ternyata ekspresinya 8 atau ekspresinya sama dengan 9 atau ekspresinya sama dengan 10, maka ini silakan kalian golongkan ke golongan 8B. Tetapi kalau X ditambahinya 11, maka dia digolongkan ke dalam golongan 1B. Begitu juga kalau X ditambah Y sama dengan 12, maka dia termasuk golongan 2B. Tapi kalau terakhirnya adalah F, maka tidak perlu bingung berapapun pangkatnya F, maka dia selalu dimasukkan ke dalam kategori golongan 3B. Itu untuk kriteria golongan. Untuk kriteria periode bagaimana? Periode itu ditentukan oleh nomor kulit terakhir. Jadi kalau tadi di konfigurasi elektron ada koefisien dari masing-masing subkulit, maka di subkulit yang terakhir atau di nomor kulit terakhir itulah yang yang menjadi penentu dari periodenya. Bagaimana sih contohnya? Nah, ini saya berikan beberapa contoh. Yang pertama adalah saya punya natrium Na dengan nomor atom 11, sudah saya buatkan di sini konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6 dan 3s1. Kita lihat bahwa subkulit terakhirnya adalah S. Karena S, ya dia sendirian. Maka di depan angka S1 ini atau angka 3 ya, yang menjadi koefisien, inilah yang menjadi N-nya atau nomor kulit terakhir. Yang itu, yaitu nomor kulit terakhirnya adalah 3. Sehingga dia dikategorikan periode ketiga. Lalu bagaimana dengan golongan? Kita lihat
di subkulit S ini pangkatnya berapa? Oh, ternyata pangkatnya 1. Maka sesuai dari aturan dari golongan tadi, NSX gitu ya, maka X-nya bernilai 1. Karena X-nya bernilai 1, maka dia dimasukkan ke golongan 1A. Jadi, Na atau natrium pada sistem periodik atau pada SPU terletak pada periode ketiga dan golongan 1A. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah arsen atau AS dengan nomor atom 33. Sudah saya tuliskan konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, dan 4p3. Oke, yang terakhir adalah subkulit P. Kalau P, pasti pasangannya adalah S. Bu, nggak jejer. Bu, nggak bersebelahan. Ya, tidak selamanya berpasangan itu selalu bersebelahan, bukan? Ya, jadi kadang-kala dia harus bisa terpisahkan. Tapi yang ingat, pasangan P adalah pasangannya P adalah S, di mana koefisien P dengan koefisien S sama-sama. Di sini kita lihat sama-sama mempunyai koefisien. Nah, untuk golongannya silakan lihat pangkatnya S dan pangkatnya P. Kalian jumlahkan pangkatnya. S pangkatnya 2, P pangkatnya 3, sehingga X itu bernilai 2, Y bernilai 3, dan kalau dijumlah adalah bernilai 5. Ya, bernilai 5, kemudian golongannya adalah 5A. Kemudian untuk periodenya, maka kalian lihat di koefisiennya. Di sini ada angka 4 sebagai koefisien yang terbesar. Maka dia merupakan periode keempat. Jadi kesimpulannya bahwa arsen atau KS terletak pada periode keempat dan golongan 5. Contoh yang ketiga adalah Jo atau kobalt. Dengan nomor atom 27, konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, kemudian 4s2, dan 3d7. Terakhir adalah subkulit D. Hati-hati, karena subkulit terakhirnya D, maka berpasangannya dengan subkulit S. Nah, kalau kalian lihat antara S sama D mempunyai koefisien yang berbeda atau yang berselisih 1. Di mana S mempunyai koefisien lebih besar 1 daripada koefisien D. Ya. Jadi S itu punya koefisien 4 dan D mempunyai koefisien 3. Bagaimana menentukan golongannya? Sekali lagi pangkat S dan pangkat D kita jumlahkan. 2 ditambah 7, pangkatnya S2 ditambah pangkatnya D7, jadi 2 ditambah 7 adalah 9. Nah, hati-hati atau perlu kalian ingat, setiap golongan baik golongan A maupun golongan B tidak ada yang lebih dari 8. Semua mempunyai golongan maksimal 8. Sehingga tidak ada istilahnya karena jumlah dari pangkat S dan D itu 9, maka dia dimasukkan golongan 9B. Itu bukan, tidak ada. Jadi, jika penjumlahan pangkat S dan pangkat D itu bernilai 8 atau 9 ataupun 10, silakan golongkan unsur tersebut ke dalam golongan 8B. Ya. Kemudian untuk periodenya, jadi sehingga di sini karena dia berakhiran 9, maka CO digolongkan ke golongan 8B. Dan selanjutnya untuk periodenya, karena di sini ada angka 4 dan angka 3, diambil yang mana ya? Maka kita ambil yang koefisien terbesar. Karena dia koefisien terbesar itulah kulit terakhirnya. Di mana 4 dan 3 terbesarnya kan adalah 4. Maka N-nya nanti 4. Dan karena kulit terakhirnya 4, maka periodenya kita sebut dengan periode 4. Bisa disimpulkan bahwa CO atau kobalt terletak pada periode keempat dan golongan 8B. Selanjutnya adalah contoh untuk unsur Zn dengan nomor atom 30. Dibuatlah konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d10. Kalau kalian lihat, amati di sini yang terakhir D, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, kalau D itu pasangannya adalah dengan S. Dengan koefisien yang selisih 1 dan S mempunyai koefisien lebih besar daripada koefisien D. Untuk golongannya bagaimana? Silakan jumlahkan pangkatnya S dan pangkatnya D. S pangkatnya 2 dan D pangkatnya 10. Berarti kalau dijumlahkan adalah 12.
tidak ada golongan 12. Sekali lagi, golongan itu maksimal 8, baik itu golongan A maupun golongan B. Karena maksimalnya 8, maka hasil penjumlahan pangkat S dan D tadi 12 kita masukkan ke golongan 2B. Jadi, set N atau seng itu masuk ke golongan 2B. Bagaimana dengan periodenya? Kembali lagi kita lihat koefisien terbesar adalah di angka 4, sehingga kulit terakhirnya adalah kulit keempat. Dengan kata lain, bahwa periode untuk set N adalah periode keempat. Dan bisa disimpulkan bahwa set N itu terletak pada SPU atau sistem periodik unsur terletak pada di periode 4 dan golongan 2B. Oke, sampai di sini pembelajaran kali ini. Jika masih ada yang kurang jelas, silakan bisa WA ke saya, entah Wapri, entah atau bisa kalian tanyakan di grup WA yang ada di kelas kalian, ya, terutama untuk kelas kimia. Dan jangan lupa lakukan latihan. Nanti saya share ke Classroom latihan halaman berapa atau nomor berapa. Silakan amati di Classroom sebagai tambahan aktivitas kalian, tambahan tugas kalian, dan ini juga untuk melatih kalian untuk lebih mempertajam ilmu yang bisa kalian dapatkan pada hari ini. Kurang lebihnya, saya mohon maaf dan saya ucapkan atas pembelajaran hari ini. Semoga apa yang saya berikan, saya sampaikan bermanfaat buat kalian semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.